Konnichiwa, minasang. Halo semuanya, ketemu lagi dalam cerita dari negeri Sakura. While listening the story, improve your language. Simak sampai habis ya. Hai, seperti biasa, ketemu lagi dalam cerita dari negeri Sakura ya. Tentunya lebih menarik lagi dalam video ini, karena Anda semua mendengarkan cerita sambil improve bahasa. Dan kali ini akan saya sajikan 8 kotoba. Ya, 8 kotoba or 8 important vocabularies. Tentunya dalam Japanese dan juga English. Nihongo mo, eigo mo. Dua-duanya ya. Oke, yang pertama adalah kata-kata yang biasanya setiap hari kita dengar di sana adalah narande kudasai. Ya, narande itu sebenarnya artinya silahkan mengantri. Ya, kita tahu bahwa orang Jepang atau Nihongjin, kebudayaan yang perlu ditiru oleh kita adalah dalam mengantri. Tidak pernah ada orang nyerobot ngantri ya guys. Walaupun mereka hanya ingin makan udon atau ramen, restorannya nggak begitu besar. Iya, nggak begitu besar, tetapi mereka ngantri yang panjangnya kadang-kadang membuat aku terbelalak. Itu ngapain ya, kok ngantri sampai sejam lebih pun nggak menjadi masalah. Dan aku lihat, oh ternyata mereka antri untuk makan udon ya atau ramen. Nah, tulisannya ya, narabu. Nah, narabu itu adalah root word atau kata dasarnya. Oke, jadi dalam bahasa Inggris adalah queuing, ya, queuing. Nah, tadi root wordnya adalah narabu, tetapi di dalam kalimat bu, ya, bu akhiran bu menjadi nde, jadi menjadi narande, ya, narande kudasai. Berarti itu sudah merupakan seperti kita itu satu kata, biasanya root word itu kata dasar ada imbuannya ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Jepang itu akhirannya menjadi berubah ya. Karena di sini akhirannya bu, maka menjadi nde, narabu, narande. Narande kudasai. Please queue. Atau queuing please, seperti itu ya. Jadi tulisnya QW ya, tetapi bacanya queuing. Kadang ada yang bingung ya cara bacanya seperti apa. Sebenarnya kata-kata queue in English itu tidak asli dari kata bahasa Inggris ya. Ini adalah kata dari bahasa Perancis ya. Sehingga hurufnya itu banyak vokal, banyak huruf hidup ya. Jadi QW ya tulisannya, tapi membacanya queuing. Oke. Nah, berikutnya guys, itu adalah kata yang sering kita dengar setiap hari, baik itu untuk anak kecil, untuk orang dewasa, itu adalah kata dame. Ya, dame itu sebenarnya artinya sama dengan don't do that. Ya, janganlah ya. Jadi sedikit-sedikit itu dame. Contohnya seperti ini. Misalnya anak kecil itu lagi main-main di jalan, maka pasti orang tua atau gurunya pasti akan ngomong, dame ya, jangan lakukan itu, maksudnya dangerous, bahaya, jadi don't do that. Atau bisa saja misalnya dame dayo, nah seperti itu ya. Ungkapan dame dayo itu misalnya contohnya adalah kita nggak belajar padahal akan ada ujian, pasti itu setiap hari dame dayo ya. Ataupun hal-hal yang lain, misalnya kalau kita makan banyak kan itu nggak enak ya perut ya, dame dayo ya, artinya adalah jangan sampailah kita tuh begah gitu ya, jadi dame dayo gitu, jadi intonasinya agak berbeda. Oke? Nah, berikutnya kata ini nih ya,
yang mungkin kita juga sering sih gunakan ya, yaitu sedikit-sedikit kita uso gitu. Uso gitu. Jadi uso itu sebenarnya bohong sih artinya ya, tetapi ada beberapa penggunaan guys. Jadi bisa saja kita dibohongin seseorang, kita ngomong uso gitu ya, dia uso, itu berarti bohong. Tetapi kalau kita menceritakan sesuatu yang di luar pemikiran kita juga bisa mengekspresikan kata itu uso gitu, artinya really gitu. Jadi really itu bisa juga artinya adalah sama dengan really itu mengatakan uso gitu ya. Jadi contohnya gini, tadi aku di jalan ketemu Tom Cruise gitu ya. Masa sih bener-bener di jalan tadi ketemu Tom Cruise, bisa kita katakan uso gitu, artinya bohong kamu gitu, beneran gitu. Jadi uso. Tapi ada juga orang yang sering bohong, kita katakan sebagai usoski, usoskisto ya. Orang yang sering bohong, usoski. Jika kita bercerita kemudian lawan bicara kita mengatakan uso gitu, kita bisa menjawab uso janayo gitu ya. Uso janayo gitu. Jadi ini kata uso. Kemudian kata berikutnya adalah kata yang sering kita katakan dari pagi, siang, malam, setiap kata itu onegai ya. Onegai. Onegai itu sebenarnya in English bisa diterjemahkan sebagai please ya. Tetapi apapun ungkapan kita dalam berbicara, kalau kita memohon atau kita misalnya menghormati atau apa, itu selalu ujungnya onegai. Misalnya contohnya gini, aku pengen minta tolong sama teman aku. Tapi teman aku itu kayaknya agak gimana ya, sibuk atau gimana. Aku bisa mengatakan onegai, onegai ne gitu, onegai ne, atau please please gitu, memohon seperti itu. Terus misalnya lebih sopannya lagi adalah onegai shimasu ya. Kita banyak sekali bercerita, kemudian seperti ini misalnya saya menyajikan beberapa pelajaran, kemudian saya berharap mahasiswa saya atau murid saya kimia itu bisa memahami. Saya bilang seperti dalam bahasa Indonesia misalnya, mohon dimengerti dengan baik ya. Nah dalam bahasa Jepangnya kita bisa mengatakan onegai shimasu ne gitu ya. Onegai, jadi pahami dengan baik. Onegai ne gitu. Jadi please understand it gitu ya. Jadi kayaknya itu selalu kita gunakan kata-kata onegai. Onegai shimasu gitu ya. Tsugi no kotoba wa, atau kata berikutnya adalah kata sugoi. Sugoi. Seperti ini tulisannya, dan kata ini atau kotoba ini itu sama dengan wonderful atau great ya. Jadi untuk mengungkapkan keheranan kita, kemudian memuji atau apapun, kita biasanya mengatakan sugoi ne gitu, hebat ya gitu, atau wonderful gitu ya. Jadi misalnya kita mendapatkan nilai ujian, dapat nilai A, kita bisa mengatakan sugoi na gitu, atau ih bagus ya gitu. Sugoi ne itu ya, sugoi ne bagus ya gitu. Misalnya kita memuji seseorang yang misalnya cantik banget, kemudian pakai bajunya match banget, kita bisa mengatakan sambil pegang-pegang bajunya, kono fuku wa sugoi ne gitu. Jadi bajunya bagus ya, great atau wonderful cloth gitu. Jadi memuji. Jadi sugoi atau wonderful atau great. You are great. You are wonderful gitu ya. Atau bajunya bagus ya gitu. Kono fuku wa sugoi ne gitu. Okay? The next word is daijobu ya. Daijobu. Seperti ini tulisannya, dan daijobu artinya sama dengan are you okay ya. Tapi kata-kata ini digunakan untuk mengekspresikan macam-macam ya. Misalnya khawatir terhadap seseorang atau teman kita pas perjalanan dari Indonesia ke Jepang baru pertama kali, pas kita datang kita bisa tanya, tadi perjalanannya daijobu desu ka? Ya, are you okay? Nggak ada masalah dalam perjalanannya? Apakah smoothly bisa datang sampai ke Tokyo misalnya? Nah itu bisa mengatakan daijobu desu ka? Seperti itu. Begitu juga misalnya ada seseorang atau teman kita sedang sedih atau mukanya agak murung,
murung, maka kita bisa agak ikut bersedih juga, tetapi dengan mengatakan sumimasen, daijoubu desu ka? Gitu ya. Maaf gitu. Kamu nggak apa-apa gitu artinya ya. Jadi maksudnya mengkhawatirkan, bisa juga menggunakan kata daijoubu desu ka? Gitu ya. Terus kita bisa mengatakan hai daijoubu desu. Artinya adalah it's okay, no problem gitu ya. Terus kalau misalnya kadang-kadang gini, kita yakin bahwa teman kita itu sudah apa-apanya tuh oke gitu. Terus kita mengatakan daijoubu desu ne gitu. Dia mengatakan daijoubu janai yo gitu. Artinya oke-nya tuh nggak ada, maksudnya ada problem gitu. Tetapi kita bisa mengatakan daijoubu janai yo gitu. It's not okay gitu maksudnya. Jadi ada problem lah gitu ya. Ini mengenai kata daijoubu. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari, kita kan selalu ya berhubungan dengan orang lain ya. Dengan dosen kita, dengan guru kita, dengan teman kita, dengan kolega kita. Nah itu kata-kata yang selalu aku dengar itu selalu kakunin shite kudasai. Ya, kakunin shite kudasai. Ya, artinya adalah konfirmasi, confirm please, atau inform me, inform them, dan lain-lain. Jadi kakunin itu, aduh pokoknya sering, pertama aku, apa sih kakunin itu, kok selalu kakunin ini apa gitu. Ternyata itu adalah konfirmasi ya, atau untuk make a good communication, kita kan harus konfirmasi setiap saat, misalnya nggak bisa datang tepat waktu, itu harus kakunin shite kudasai, atau misalnya kita mesen barang. Ya, kita harus memastikan, itu juga menggunakan kata kakunin ya. Jadi sebelum kita membeli sesuatu, kita kakunin terlebih dahulu, kita cek dulu, kita pastikan dulu, itu juga menggunakan kata kakunin shite kudasai ya. Jadi konfirmasi atau mengecek ulang atau recheck itu selalu menggunakan kata kakunin ya. Itu dia, kakunin shite kudasai. Saigo no kotoba wa, atau kotoba yang terakhir adalah berhubungan dengan kegiatan entertain atau acara-acara program TV atau syuting ya, biasanya kita mengatakan syuting. Nah kalau bahasa Jepangnya itu adalah sasue ya. Jadi jarang kita ngomong syutinggu. Biasanya sih kalau bahasa Inggrisnya pakai syuting menjadi syutinggu, tapi dalam bahasa asli dari bahasa Jepangnya adalah sasue ya. Misalnya kita sedang syuting ya, we are shooting now, berarti ima wa sasue shiteimasu. Oke? Di dalam Japanese tidak ada konsonan atau mereka tidak memiliki konsonan atau huruf mati guys. Jadi kata sutinggu itu berasal dari kata syuting. Jadi sutinggu. Difficult menjadi difficulto. Market menjadi maketo. Dan lain-lain guys. Well, itulah 8 kotoba atau vocabulary yang baru saja kita bahas. Menarik kan? Pastinya Nihongo omoshiroi, Nihongo omoshiroi, atau Japanese is interesting. Jangan lupa ya, toroku shite kudasai. Subscribe, like, and share to your friends. Wasurenai de kudasai ne. Jangan lupa ya untuk klik video-video yang lainnya. Thank you. Bye-bye.